buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini, orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu, korup nggak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina, dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya, harus ada keberanian. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Seperti yang sudah diketahui, Presiden Prabowo Subianto wacanakan akan memaafkan koruptor. Hal itu Prabowo sampaikan dalam pidatonya Rabu, 18 Desember 2024, di hadapan mahasiswa Indonesia Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Atas wacana Prabowo itu, langsung mengundang kontroversi maupun pro dan kontra di tengah publik tanah air. Wacana itu dinilai memberikan angin segar kepada koruptor, sebab Presiden Prabowo berniat memberikan pengampunan kepada koruptor asal mengembalikan hasil korupsinya. Bisa jadi wacana ini membuat orang akan berpikiran tidak perlu takut untuk melakukan korupsi, karena akan ada pengampunan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Di tengah pro kontra wacana pengampunan koruptor asal mengembalikan hasil uang korupsinya, menarik untuk kita kembali simak gagasan dan narasi Anies Baswedan terkait bagaimana seorang pemimpin bertindak dalam menangani kasus korupsi yang sudah mengakar dan menjalar di sejumlah sektor di tanah air. Menurut Anies, ada 3 sumber korupsi yang perlu diketahui. Pertama adalah korupsi terjadi karena ada kebutuhan. Kedua, korupsi terjadi karena ada keserakahan. Dan ketiga, korupsi terjadi karena sistem. Korupsi, 3 sebabnya. Ada yang korup karena kebutuhan, ada yang korup karena keserakahan, dan ada yang korup karena sistem. Oke? Yang banyak dibicarakan adalah korup yang karena keserakahan. Itu yang saya tadi sampaikan, ada hedonisme, ada feodalisme, itu yang membuat korup. Apa sih yang paling ditakuti oleh koruptor itu? Kenapa? Korup karena keserakahan itu hanya bisa dihentikan dengan rasa takut, karena serakah. Kalau korup karena kebutuhan, itu dihentikan dengan cara kebutuhannya dipenuhi, karena dia butuh. Tapi kalau karena serakah, rasa takut. Bila ada rasa takut, maka dia akan menahan diri. Tapi bila tidak ada rasa takut, dia akan belandang. Apa yang paling takuti oleh koruptor itu? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin. Paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu, menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara, seluruhnya, sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Inilah menurut kami arah ke depan, sehingga ada rasa takut. Tapi kalau sekarang begini, korup sampai angka ratusan miliar, kemudian habis itu ditahan di penjara 10 tahun, 20 tahun, habis itu bisa leluasa kembali, dan lalu uang yang sudah dikorup itu nggak jelas kemana hasilnya. Oh, dia pulang menikmati hasilnya, dia selesai menikmati semua itu.
Tapi kalau dia sudah dihukum dan ketika selesai hukumannya dia tidak punya apa-apa, itu berpikir 2-3 kali lipat. Karena itulah menurut kami pemiskinan itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menghentikan keserakahan yang menjadi sumber dari praktik korupsi. Lalu yang korupsi karena sistemnya dikoreksi. Yang tadi saya sampaikan, pembiayaan partai politik dikoreksi, itu kan sistemnya yang terjadi. Kemudian SOP pengadaan barang dan jasa dikoreksi. Nah di situ sistemnya, sehingga tidak terjebak dalam praktek korupsi. Sehingga 3 sebab itu, keserakahan, kebutuhan, dan sistem, semuanya bisa dikendalikan. Apa yang dipaparkan Anies itu jelas menggambarkan sebuah gagasan dan narasi yang begitu kuat dalam memberantas korupsi. Anies memiliki cara atau pandangan tersendiri yang akan digunakan untuk memberantas praktik korupsi yang ada saat ini. Salah satunya dengan merubah cara untuk memberantas korupsi dari pola-pola yang pernah dilakukan sebelumnya. Memang untuk mengatasi persoalan itu di negeri ini, mau tidak mau, hukum harus dibuat seberat mungkin kepada koruptor supaya orang takut melakukan korupsi. Salah satu ide Anies adalah mengusulkan hukum pemiskinan dan perampasan harta para koruptor. Menurutnya, setiap pelaku korupsi takut akan kemiskinan. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi? Dimiskinan, diambil hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor, kata Anies. Satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan, dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini harus solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling ditakuti itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami melihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Dalam hal membereskan soal korupsi di Indonesia, Anies melihat ada akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya menurut Anies adalah need, greed, dan sistem. Anies berpandangan tidak ada jalan lain selain korupsi harus dihilangkan untuk menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Menurut Anies, itu komitmennya harus tinggi, dari paling puncak sampai ke bawah. Anies Baswedan menyuarakan gagasan dalam hal pemberantasan korupsi. Koruptor harus dimiskinkan, bukan baru beberapa tahun belakangan saja. Anies suara gaungkan itu sejak lama, bahkan sejak masih menjabat sebagai rektor Paramadina. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada, sejak 2009
Saya waktu itu di Paramadina sebagai rektor, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, supaya mahasiswa punya pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu, pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan, koruptor akan jera. Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini, orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu, korup nggak apa-apa. Menurut saya, buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Pidato Presiden Prabowo yang mewacanakan pengampunan koruptor asal uang hasil korupsinya dikembalikan langsung disoroti publik tanah air dan mengundang kontroversial di kalangan tokoh nasional. Respon beragam, ada yang tegas menunjukkan penolakan, dan ada pihak-pihak yang justru memandang ide Prabowo maafkan koruptor adalah hal baik. Pernyataan ini dilontarkan Presiden Prabowo saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu, 18 Desember 2024. Kata Prabowo, saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.